Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 5 Maret tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik,
ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Batu Penjuru Keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur, lalu menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Namun ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Akan tetapi, para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian, tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada semula. Namun mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya, tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, sebab pikirnya, anakku pasti mereka segani. Akan tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia." Maka mereka menangkap dia dan melemparkan dia keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Saudara-saudari terkasih, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Perumpamaan Tuhan Yesus ini mengingatkan kita dengan pewartaan para nabi. Tuhan Yesus sebagai ahli waris pemilik kebun anggur itu yang dibunuh, dianiaya, disiksa, dan ditolak. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Perumpamaan ini hendak mengajak kita
untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai pewaris kebun anggur, yaitu Allah sendiri. Para penggarap kebun anggur yang serakah, mereka hanya memikirkan diri sendiri, dan mereka itu adalah kaum Farisi dan imam-imam kepala yang merasa diri paling suci dan paling saleh. Saudara-saudari terkasih, ketika Tuhan Allah mengutus para nabi, mereka menolak. Sejarah Israel menunjukkan bagaimana para nabi yang diutus Allah itu ditolak, dianiaya, dan dibunuh oleh umat Israel. Kekuasaan untuk memiliki dan mengatur hidup sendiri membuat manusia mengabaikan dan bahkan melawan Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara, dan Pemilik kehidupan. Bahkan ketika Tuhan Yesus sebagai putranya sendiri yang datang, mereka menolak bahkan membunuh Dia. Nikmat duniawi di mana penghormatan, status, harta kekayaan sebagai pemimpin Israel membuat mereka lupa bahwa semuanya itu akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam bacaan pertama kita hari ini dari kitab Kejadian, juga menampilkan tokoh Yusuf yang dijual saudara-saudaranya karena iri hati. Yakub, ayah mereka, terlalu mengasihi Yusuf karena ia lahir ketika Yakub sudah lanjut usia, dan ini memang secara manusiawi, Yusuf menjadi hiburan bagi Yakub yang sudah tua itu. Saudara-saudaranya menjadi iri karena tidak mau disaingi adik mereka sendiri, yaitu Yusuf. Akan tetapi, ada pelajaran lain yang kita bisa petik dari peristiwa ini, bahwa Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya itu menjadi orang besar di Mesir dan justru kemudian menyelamatkan saudara-saudaranya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus yang ditolak, dibuang dan dibunuh oleh kaum Farisi dan imam-imam kepala pada waktu itu, dipilih oleh Tuhan Allah menjadi batu penjuru keselamatan kita. Melalui penderitaan dan wafatnya, dosa-dosa kita ditebus olehnya. Percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai batu penjuru keselamatan, sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, bantulah kami maju dalam persiarahan menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.